Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing terkait dari tools rasio keuangan. Ya kan? Kemarin ada beberapa itu kan yang chat nih, Mas, kok itu toolsnya mahal banget ya, gitu ya. Kok toolsnya mahal banget? Mungkin beberapa kesulitan beli gitu ya. Jadi tenang aja teman-teman, kalau jenengan ngerasa itu mahal, ya kan? Mendingan nanti di video kali ini akan saya ajarkan bagaimana metodologi untuk pembuatan toolsnya teman-teman. Jadi jenengan nggak usah beli, nggak apa-apa, bikin sendiri. Oke ya, biar nggak mahal solusinya ya kan. Mahal solusinya adalah akan bikin sendiri, bikin sendiri. Kenapa? Kenapa kok saya menyarankan bikin sendiri? Karena ini tuh gampang teman-teman, gampang. Kalau ada yang bilang bikin tools rasio keuangan ini tuh susah, itu dobos, bohong, dusta. Tapi ya tentunya ini relatif ya, susah gampang itu kan relatif. Nah, untuk bisa membuatnya kan ini gampang, jadi jangan apa namanya, mindsetnya dulu itu dibikinnya gampang. Itu saya akan jelaskan bagaimana metodologinya, jadi teman-teman nanti bisa bikin sendiri, bisa bikin sendiri, nggak usah beli, nggak usah beli, bisa bikin sendiri. Yang pertama itu kan pasti nanti jenengan butuh yang namanya datanya itu adalah income dilepas, income dilepas. Jadi income dilepas ini adalah dana yang sudah dilepas, kemudian sama pesanan selesai kan? Pesanan selesai 2 bulan terakhir, 2 bulan terakhir. Ini yang jenengan butuhkan. Oke, ini yang jenengan butuhkan. Jadi kalau jenengan lihat tutorial di toolsnya itu kan pasti download income dilepas dan pesanan selesai. Terus gimana sih metodologi cara bikinnya, Mas? Tak tunjukkan teman-teman. Tak tunjukkan segampang apa sebenarnya bikinnya itu. Ini sebenarnya ini di kelas kemarin juga tak jelaskan. Nah, ketika jenengan buka income dilepas, ya, ketika jenengan buka data income dilepas, nah di sini tuh sebenarnya jenengan sudah ada yang namanya nomor pesanan dan juga total penghasilan. Nah, di bagian yang sheet income, total penghasilan mana? Ya ini dia. Nah ini ya. Jadi pertama ini jenengan sudah punya yang namanya nomor pesanan sama total penghasilan di sheet yang income dilepas. Oke, saya bikin yang baru ya. Jenengan sudah punya yang namanya nomor pesanan dan juga total penghasilan. Total penghasilan. Nah, ini adalah total penghasilan dari per nomor pesanan teman. Misalkan ini P0001 gitu ya. Kemudian ada P002. Misalkan di sini totalnya adalah 200.000. Yang ini 150.000 gitu. Nah ini jelas sebenarnya udah tahu, yang pertama kali adalah jenengan sudah dapat per nomor pesanannya. Nah problem berikutnya itu kan ada yang jenengan harus mencari yang namanya HPP. HPP-nya berapa? Nah HPP ini dicarinya di pesanan selesai. Di pesanan selesai. Di pesanan selesai. Ya kan? Nyarinya di sana. Kenapa kok di situ? Karena ketika nanti jenengan itu buka pesanan selesai, itu ada data yang namanya nomor pesanan. Nomor pesanan, kemudian ada produknya apa? Produknya apa? Kemudian ada jumlah. Pasti ada. Ya, saya contohkan ya. Saya contohkan misalkan di sini kita akan cari yang namanya kode pesanan ini. 250PR7U ini, ya kan? Kita cari di pesanan selesai, ya kan? Dicari di sini jenengan, nggak ada, berarti di bulan Mei nya. Nah itu kenapa kok butuh 2 bulan tuh kayak gitu teman-teman, karena kadang-kadang nggak ada di sana. Nah ini kan ada teman-teman, nah ini ada, ketemu kan? Ini saya warnai kuning dulu. Nah di sini jenengan bisa tahu produknya itu yang terjual apa. Oh ternyata yang terjual adalah produk ini nih, produk SMD, kode SKU-nya. Nah, nama produknya ini, kodenya ini, variannya ini, harga jualnya ini, diskonnya ini, jumlahnya ini nih. Jumlahnya satu. Jumlahnya satu, harganya 39.000. Oke, ketahuan barangnya apa, itunya apa. Kemudian nanti jenengan tinggal di misalkan nomor pesanan P0001 itu produk yang dijualnya adalah SMD. Ini dimana harganya itu harga jualnya 39.000, ya kan, 39.000. Nah, jenengan jumlahnya satu. Jenengan harus punya namanya daftar produk. Daftar produk.
Daftar produk ini isinya adalah SMD tadi, misalkan SMD, SMA. Ini kode-kode produknya ya, atau apalah terserah jenengan pakainya kode produk, nama produk atau apa kayak gitu. Nah, di sini ketahuan nanti di sini ada list HPP-nya. HPP-nya berapa? Misalkan SMD 21.000 ya. 21.000, SMA misalkan 22.000 gitu. 21.000, 22.000 kayak gitu. Nah, ini jumlahnya berapa? Kemudian setelah ini kan jenengan udah dapat nih nomor pesanannya. Total penghasilannya 200.000. Barang yang dijual itu adalah SMD ya, misalkan ini 200.000 gitu ya harganya ya. Ini contoh aja misalkan. Jumlahnya 1. Nah, ternyata HPP-nya jenengan cari di daftar HPP produk SMD itu 21.000. Di sini adalah HPP-nya 21.000. Karena jumlahnya 1 ya berarti 21.000 kali 1. Kalau jumlahnya 2 berarti 21.000 kali 2. Kayak gitu. Simple. Ya, simple. Ini pakai apa Mas? Kalau jenengan nanti menghitungnya itu pakai Excel, itu jenengan bisa manfaatin kayak VLOOKUP gitu. Apakah Mas benar pakai VLOOKUP? Enggak. Saya enggak pakai VLOOKUP. Kenapa? Karena datanya lebih dinamis. Jadi sesimpel itu ya. Di nomor pesanan, di income dilepas itu jenengan sudah tahu total penghasilan sama nomor pesanan. Terus nomor pesanan, dengan nomor pesanan ini kita cari di pesanan selesai. Ini yang di pesanan selesai. Kita cari di pesanan selesai. Nomor order yang P01 itu barangnya apa aja. Oke, setelah itu, setelah tahu barangnya apa, dengan barang ini kita cari tahu di daftar produk HPP-nya berapa. Terus kita hitung teman-teman. Setelah itu tinggal dihitung. Jadi nanti di tahap akhirnya, jenengan sudah punya nomor pesanan, total penghasilan, kemudian HPP, dan laba gitu kan gitu. Nomor pesanan misalkan P0001, total penghasilannya adalah 39.000, HPP-nya tadi dihitung udah 21.000, berarti labanya adalah 39 dikurangi 18.000, berarti labanya adalah 18.000. Udah ketemu. Dan ini selanjutnya P002, P003 kayak gitu. Paling yang jenengan perlu hati-hati itu adalah di bagian order komplit ini. Ya, contohnya ini kan ada nomor pesanan yang dia itu kalau ada warna abu-abu ini, itu berarti dalam satu pesanan ada 3 barang. Ini loh. Ini kan kode pesanannya sama. Kalau di Shopee itu data pesanan selesai, itu kalau misalkan dalam satu transaksi dia itu membeli 3 barang, dia akan dipecah jadi 3 baris kayak gini gitu. Makanya nanti jenengan perlu menotalkan berdasarkan kode nomor pesanan yang sama di sini doang. Tuh, ini kan sama tuh. Ya kan? Nah, dia ternyata beli yang kode BRA 005, BRA 021 dan BRA 068. Oke, harganya sih sama ya. Harganya sama, HPP-nya sama. Jadi tinggal dihitung aja totalnya. Nah, nanti di sini juga jumlahnya itu bisa 1, bisa 2, bisa berapa kayak gitu ya. Ini jumlahnya beda-beda loh, teman-teman. Jumlahnya beda-beda. Ada yang 1, ada yang lebih dari 1 juga tuh. Ada yang belinya 3, 2 gitu. Nggak cuma 1. Ini belinya 2 biji untuk yang sama. Nah, itu makanya jenengan perlu dikontrol itu, sama juga dikontrol di bagian pengecekan returnya. Apakah produk tersebut retur apa enggak, apa transaksinya berhasil apa enggak. Jadi sebenarnya segampang itu. Nanti kan tinggal di total. Jadi total penghasilannya berapa? Misalkan 18 juta. HPP-nya totalnya berapa? Misalkan HPP-nya itu adalah 9 juta gitu ya. Maka total keuntungannya berapa? Berarti 9 juta kayak gitu. Oke. Nah, ini udah ketemu nih teman-teman, total penghasilan, HPP, kemudian laba. Ini kan real pendapatan real, ini HPP real, yang ini juga labanya yang sudah real. Tinggal nanti kalau jenengan mau menghitung rasio keuangan, tinggal disesuaikan aja tuh. Misalnya butuh rasio operasional, ya berarti biaya operasional dibagi dengan total pendapatan. Kemudian misalkan saya butuh akos aktual, berarti kalau akos aktual biaya iklan aktual dibagi dengan total pendapatan kayak gitu. Pendapatan ya, bukan penghasilan, ini beda. Kalau penghasilan ini sudah dipotong admin. Di sini itu sudah dipotong admin, voucher plus admin plus layanan, sudah dipotong. Ya, berarti di sini itu udah pendapatan lebih ya, belum net ya pendapatan, tapi udah net dipotong admin sama itu ya. Jadi nggak bikinnya segampang itu ya. Itu adalah metodologi cara bikinnya teman-teman, segampang itu. Jadi cuma butuh 2 file ini kan, dua file ini, yaitu income sama order yang dilepas. Di sini jangan tahu nomor pesanannya, dan juga di sini sudah ada yang namanya total penghasilannya berapa. Nah, ini total penghasilannya.
Nah, terus di setiap nomor pesanan ini itu tinggal jenengan, maksudnya income apa namanya ya, di order komplit ini untuk mencari HPP-nya itu berapa sih sebenarnya kayak gitu. Barang yang dijual per nomor pesanan itu apa sih gitu ya. Jadi ini itu hubungannya primary key sama foreign key, merujuknya ke nomor pesanan ini. Nanti ketemu list produknya apa aja, jumlahnya berapa, itu jenengan bisa total ya, bisa ditotal. Jadi segampang itu sebenarnya. Oke, makanya sebenarnya bikinnya itu sangat gampang sekali. Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi, Mas, kalau gampang kayak gitu kenapa harganya mahal? Ya, kalau bikinnya gampang, kenapa kok saya jualnya mahal gitu ya? Kenapa mahal? Sebenarnya itu secara value teman-teman ya, secara value toolsnya ya, value toolsnya itu menurut saya harga wajarnya itu kurang dari 500.000. Value toolsnya, ya, value toolsnya itu kurang dari 500.000. Karena dengan tingkat kesulitan pembuatannya itu menurut saya kurang dari 500.000. Terus kenapa kok sekarang saya jualnya ya kan Burhanmology ya ini ya, Burhanmology. Sekarang sudah 3 juta loh nggak salah. Dan 3 orang lagi itu nanti harganya jadi 3,25 juta, naik lagi. 3 orang lagi yang beli 3,25 juta. Kenapa? Karena per 10 transaksi harganya saya naikkan. Harga naik 250k. Nanti ada batasan setelah mencapai N ya. Mencapai N itu stop, tidak dijual lagi. Stop, tidak dijual lagi. Oke. Alasannya kenapa Mas kok kayak gitu? Simple alasannya teman-teman. Sekarang saya satu hari itu kurang lebih 100 chat. Ya, PM. Ini private message. Ya. Satu hari itu kurang lebih 100 chat PM. Ini belum termasuk grup. Jadi yang mahal itu adalah after sales-nya. Oke, jenengan bisa yang namanya konsultasi keuangan dengan saya secara privat. Bahkan ya mohon maaf tidak bermaksud merendahkan atau gimana, nggak semuanya itu gampang untuk paham toolsnya. Ya, konsultasi keuangan, kemudian nanti ada ada kelas rencana ya, nanti akan ada kelas juga, kemudian jenengan bisa privat, bisa diajarin sampai bisa. Bahkan kalau nggak bisa via chat itu nanti biasanya itu kita set Google Meet juga. Ada beberapa customer itu yang kita set Google Meet gitu. Udah simple. Kan? Harga mahalnya itu karena jenengan beli waktu saya. Dan saya nggak mampu kalau misalkan yang beli juga banyak-banyak. Makanya nanti setelah mencapai N nilai tertentu dan saya udah nggak mampu lagi melayani orang, itu saya stop, tidak dijual lagi kayak gitu. Nah, solusinya gimana Mas? Solusinya satu, bikin sendiri, gampang. Sudah saya jelaskan metodologinya sudah saya jelaskan. Yang kedua, itu yang menyediakan tools kayak gini itu nggak cuma saya, ada banyak, ya kan? Cari atau beli di tempat lain. Ini bisa, ya kan? Cari atau beli di tempat lain, ini bisa. Kemudian, ya sudah kalau emang maunya sama saya ya beli tempat saya, gitu kan? Beli tempat saya. Ya, saran saya sih paling ini ya, paling bagus. Bikin sendiri itu paling paling murah ya kan. Beli tempat lain aku nggak tahu ya harganya berapa. Mungkin yang saya tahu sih ada yang kisaran 500 sampai 1 jutaan gitu ya. Kalau di tempat saya itu udah 3 jutaan sekarang, bahkan lebih mahal lagi ya kan. Tapi kan nanti perbedaannya cuma kalau beli di tempat saya nanti berarti jenengan di bawah naungan pendampingan saya untuk masalah rasio keuangannya, dan juga nanti dapat update-nya dari saya. Kalau soal rumus-rumus saya yakin juga nggak akan jauh beda ya. Baik jenengan beli si A si B gitu mungkin loh ya, mungkin saya juga nggak tahu, tapi kemungkinan sih konsepnya, karena konsepnya sama ya harusnya sama aja. Mungkin tampilannya di sana malah lebih bagus dan sebagainya. Kalau saya sendiri emang nggak terlalu memikirkan tampilan ya, tapi lebih ke fungsional
lebih ke fungsional kayak gitu ya. Jadi saran saya Mas gimana? Tapi wajib punya ya, wajib punya ya. Gimana? Bikin sendiri gampang ya. Wajib punya, bikin sendiri karena gampang gitu. Bikin sendiri karena gampang. Nah, gampang banget. Ya kan? Gampang. Jangan bisa pakai rumus-rumus dasar kayak VLOOKUP itu kan bisa banget. Udah cukup. VLOOKUP aja cukup gitu ya. Kalau misalkan jenengan lebih expert nanti jenengan bisa pakai filter dan sebagainya itu, tapi apa namanya, yang paling paling mungkin paling familiar sama jenengan ya VLOOKUP, nanti pakai Excel tuh bisa, pakai Google Sheet juga bisa. Kemudian apa ya, iya nanti dicek aja gimana gimananya. Tapi tadi udah dijelaskan. Jangan putar-putar lagi aja nanti tentang metodologinya gimana gimana itu, ngelinknya ini carinya di mana dan lain sebagainya. Terus nanti masalah rumus dan sebagainya kan bisa dipelajari juga. Ya, gampang ya. Jadi kalau yang terkesan masih ngerasa mahal, ya udah bikin sendiri teman-teman. Jenengan kalau misalkan emang kemahalan harusnya bikin sendiri gitu. Nah nanti kalau misalkan jenengan itu punya skill dan lain sebagainya, memang paling murah, paling lebih murah bikin sendiri. Kalau misalkan jenengan kesulitan baru beli, ya baru beli. Beli pun nggak harus punya saya, bisa di tempat yang lain, bisa di tempat yang lain, bisa di tempat lain yang lebih murah itu banyak, banyak banget gitu ya, banyak banget. Yang penting jenengan punya, yang penting jenengan punya. Kalau sama saya ya sekarang segini, 3 orang beli lagi itu udah naik lagi, nanti naik lagi sampai stop nggak dijual lagi gitu. Ya kan gitu ya. Nanti apa namanya, after sales kalau di tempat saya itu paling ya jenengan kalau nanti ada perubahan update ya jenengan dapat free update, free konsultasi, ya kan, free konsultasi sama nanti ada kalau sudah mencapai berapa orangnya agak banyak, nanti kita buat webinar untuk membahas, ya kan, kita membahas diskusi untuk analisis keuangannya masing-masing gitu ya. Nah untuk menganalisis keuangan kan beda-beda ya tiap orang gitu ya. Nah itu yang bikin beda itu kayak gitu teman-teman. Jadi jangan berpikir itu mahal. Kalau misalkan jangan memang merasa itu mahal, tinggal dibikin sendiri aja ya. Gampang kan membuatnya. Udah dijelaskan juga metodologinya seperti apa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga membantu. Yang penting teman-teman punya tools rasio keuangan. Terserah mau bikin sendiri, mau beli, mau langganan dan lain sebagainya, dimanapun juga. Yang penting saya menganjurkan jenengan untuk buat ya, untuk buat. Oke, thank you semuanya. Saya akhiri seperti biasa pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.